Sebagai calon wakil wali kota Surakarta, apa sih yang mendorong Mas Gage sendiri, Mas Bambang sendiri untuk menerima tugas dari partai karena awalnya Anda tidak mendaftar begitu? Ya. Apa? Ya, lalu apa nih pesan kepada masyarakat dan harapan terbesar untuk pilkada tahun ini? Halo pemirsa e-Channel TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Arinda Panca kembali hadir menyapa Anda bersama dengan Bincang Pilkada e-Channel TV. Dan kali ini saya mempunyai narasumber yang spesial, yang lain tentunya ya. Dan beliau ini adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa, pejuang, pekerja keras yang mempunyai dedikasi yang sangat tinggi di bidang usahanya dan tentunya untuk masyarakat Surakarta nantinya ke depannya. Dan ini spesial sekali, saya bersama dengan berkesempatan berkunjung ke kediaman dari calon wakil wali kota Surakarta. Inilah dia, Mas Bambang Nugroho alias Mas Bambang Gage. Betul, Mas Bambang. Luar biasa. Ini workshop. Oh iya. Kediamannya tidak di sini. Baik, ini workshopnya ya. Jadi saat ini Mas Bambang ini juga mempunyai usaha yang sangat ini luar biasa, berkecimpung di bidang digital printing, advertising, digital printing. Iya, Gage itu tadi Gage ya, luar biasa. Jadi ini di workshopnya pemirsa, kita surprise sekali ada di tempat ini ya. Kita juga akan bersama ngobrol bersama dengan Mas Bambang. Ini tujuan utamanya di sini adalah pengen tahu nih sebenarnya kejutan apa yang akan diberikan Mas Bambang ini untuk Surakarta, karena beliau adalah calon sahnya wakil wali kota Surakarta dari PDIP Perjuangan. PDIP Perjuangan, sudah diberikan rekomendasi langsung dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya pengen tahu ceritanya seperti apa, gimana Mas Bambang kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, sehat ya. dan waras. Ya. Harus tetap ya, sehat dan waras itu penting. Penting Mas, dan harus tetap bahagia. Iya, tetap happy. Tetap happy. Ya. Happy, waras, bahagia, dan nanti akan mengalir sendirinya yang lain itu. Luar biasa ya Mas. Saya terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan mampir ke workshopnya di sini. Dan tadi juga melihat-lihat banyak ya karyawannya juga ya di sini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Advertisingnya sudah. Ya, ini kan baru rame-ramenya pilkada ya. Dari beberapa kabupaten kota yang ada di sekitar Jawa Tengah, sekitar Solo juga. Oh, luar biasa. Ini sudah berdiri berapa lama Mas advertising ini? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun jalan, besok 21. Besok 21 ulang tahun ke-21. Namun sebelum itu saya mau kulik juga nih, Mas Bambang ini sudah mempunyai upaya untuk bekerja itu dari kecil, dari SMP. Saya baca-baca artikel bahas sekali pemirsa, ini dari SMP, alumni SMP 12. Ya, itu dia. Teman-teman alumni SMP 12 tahun berapa Mas? 94, lulus 94. Nah, ini dia ada temannya nih, sudah ketok palu nih ya, calon wakil wali kota Surakarta dari PD Perjuangan ini. Seperti apa dari nolnya dulu, dari awalnya, dari kecil ya, kenapa nih sudah mempunyai hasrat bekerja? Jarang sekali loh Mas. Iya, jadi bisa diceritakan sedikit Mas? Dulu tuh awalnya kan begini ya, main ke tempat, kan ikut kakak ya, main ke tempat temannya. Kan saya dengan kakak itu 9 tahun, dengan kakak saya Mas Didik itu 9 tahun. Diajaki kan ke tempat temannya. Temannya mesti ya teman-teman kuliah yang kebetulan salah satunya punya adik, punya sabuk gitu. Oh iya, sabuk saya baca ya. Sabuk, wah, tak pakai gitu. Terus teman-teman, sabukmu kok bagus banget, keren gitu. Berapa? 10.000, 12.000 sabuk. Ya karena waktu itu uang saku saya kan 150 sampai 500 ya. Rupiah ya. Iya. Soto itu kan ya masih 75. Kalau soto, lauk, es teh 150 habis lah. Kira-kira kalau istirahat 2 kali itu mau makan yang mana ini? Kalau pagi habis makan terus lapar lagi ya makan itu. Berarti nanti hanya sholat di masjid gitu ya. Istirahat berikutnya. Tapi kalau enggak ya lapar. Tinggal dibagi aja itu ya. Sholatnya cepet atau kalau enggak istirahat kedua dipakai untuk. Jadi karena masih murah ya dulu. Jadi emang dari muda itu sudah sudah prihatinnya sudah ada. Sebenarnya bukan prihatin, seneng aja dapat duit ya, dapat gitu. Kan kadang sisanya 1.000 2.000 begitu ya. Ya itu tadi kalau makan cuma 150 berarti
berapa hari kan bisa lebih Iya. ini ya, ngirit lagi ya, Iya. bisa save lagi. Baik. Sampai di SMP itu jadi SMA itu tukang dekor. Ya. Ya dekorasi. Kalau dekorasi itu kan Oh. dadaan, bikin tulisan pakai kertas apa kan. Jadi, wah ini siapa ya? Berawal dari kegiatan di sekolah, terus dari panggung-panggung 17-an, panggung ulang tahun temen buat bikin acara-acara kan dari word to mouth ya. Dari mulut ke mulut gitu ya. Kalau hari ini, oke guys, kita lagi sedang mengerjakan, engagement-nya kan luas, cepet gitu Oke. Jadi memang maklar dari usia muda begitu ya. Tapi kalau yang kita kerjakan sendiri itu ya itu tadi tukang dekor. Tukang dekor hingga sampai saat ini jadilah advertising Gage. Iya. Wes luar biasa. Ini sudah 21 tahun di tahun ini. 20 di tahun 20 tahun di tahun depan 2024 kita 20 tahun. Baik. Ini berawal 2004. Oke. Tapi kalau usaha sebelumnya juga dengan teman begitu, terus akhirnya kita bubar. 2004 saya bikin sendiri dari garasi. Dari garasi dan ini udah lumayan gede pemirsa. Kapan-kapan mampir ke sini ya di Lawean Surakarta. Baik, mungkin kita langsung fokuskan saja di tugas Mas Gage yang saat ini sedang ditugaskan begitu, sudah ditugaskan oleh partai begitu ya. Ini sebagai calon wakil wali kota Surakarta, apa sih yang mendorong Mas Gage sendiri, Mas Bambang sendiri untuk menerima tugas dari partai karena awalnya Anda tidak mendaftar begitu? Ya. Apa? Yo kan semuanya sah ya, karena tidak memiliki ambisi. Jadi saya koreksi di situ ya. Tapi kalau namanya ditugaskan oleh partai ya kita tetap siap. Jadi dulu saya menjadi sekretaris HIPMI 2012, 2009-2012. Kenapa sih jargonnya pengusaha pejuang pengusaha? Bahwa suatu hidup itu harus diperjuangkan. Tidak ada hidup yang kau menangkan tanpa kau perjuangkan. Ya. Karena memang saat itu awal berdiri usaha itu tergolong kita menjadi penyelenggara APK, vendor APK. Yeah. Alat peraga kampanye, stiker, spanduk gitu ya. Baliho itu masih nyetaknya aja, belum punya titik lokasi. Dan waktu itu kalau ngeprint itu per meter 90.000 loh Mbak. Kalau sekarang kan 15.000. Iya, bersaing gitu. Iya. Bakso dulu 3.000, 5.000, sekarang 25.000, kebalik MMT-nya yang ini. Ya dari situ bahwa kemudian banyak sekali tokoh calon kepala daerah saya menjadi jasa. Wah, istilahnya bagian dari kingmaker. Iya. Ada kingmakernya utama, saya mungkin pion maker, bukan pion maker. Di bawahnya bagian dari gitu. bawahnya kingmaker yang aku menjadi supporting untuk kamu bikin desain, kamu bikin konsep kayak gitu. Bagian dari satu tim tersebut begitu ya Mas? Yes, gitu. Ya. Ya boleh dikatakan tim sukses ya. Kalau sekarang kan tim pemenangan. Karena mungkin lama-lama kok timnya sukses gitu ya. Nah, dari situ awalnya sampai kemudian kita masuk di PDI Perjuangan dari badan sayap gitu. Sehingga sudah biasa kita menangani apa yang dibutuhkan menjadi kebutuhan pimpinan gitu. Jadi lalu apa ini kronologisnya seperti apa? Awalnya hingga rekomendasi jatuh ke tangan Anda? Mungkin Anda bisa pertimbangan dari pimpinan ya. Baik. Kebetulan juga kita melayani di Posko Puan untuk kebutuhan. Mbak Puan kan punya posko di sini di Solo. Nah kan banyak kebetulan kami yang dipercaya untuk ditugaskan untuk membantu di sana. Salah satunya ada beberapa ya. Gitu kira-kira. Jadi mungkin ada sesuatu keistimewaan tersendiri dari Mas Bambang untuk... Ya kalau keistimewaan nggak berani, saya bukan istimewa. Mungkin ada pertimbangan khusus ya. Pertimbangan khusus. Baik. Saya harus berhati-hati berbicara sampai terkesan jumowo atau riak begitu, enggak lah. Baik. Beliau pasti punya pertimbangan karena mungkin kami terlibat di banyak organisasi ya di Kota Solo ini. Dan jadi tentu ada pertimbangan khusus yang namanya catur saja
seperti catur ya. Ada pertimbangan khusus untuk dalam sebuah permainan. Langkahnya, siapa yang harus maju, siapa yang harus mundur, siapa yang harus mengorbankan diri, siapa yang harus dikorbankan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, lalu baik ini tadi Mas, ditunjuk partai tanpa harus mendaftar. Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda tetap bisa memahami dan mendengarkan keinginan rakyat Surakarta, meskipun awalnya Anda tidak merencanakan untuk maju dan akhirnya itu tadi dapat itu ya, tugas amanat langsung dari Megawati Soekarno Putri. Seperti apa? Dipikir dulu ya Mas ya. Ditahan dulu. Selepas yang satu ini kita akan kembali pemirsa di Bincang Pilkada Channel TV bersama Mas Bambang Gage. Tetap bersama kami. Kembali dalam Bincang Pilkada Channel TV, masih bersama saya Alinda Panca dan bersama narasumber saya yang istimewa. Beliau adalah calon wakil wali kota Surakarta dari PDI Perjuangan. Beliau adalah Mas Bambang Nugroho atau Mas Bambang Gage. Ya, kalau pemirsa Channel TV tahu nih di daerah Laweyan ada Gage Printing. Nah, itulah dia, beliau yang punya, begitu ya Mas ya. Pengusaha advertising Gage Printing, luar biasa. Dan di sini saya berkesempatan ngobrol lebih lanjut bagaimana apa yang akan disampaikan beliau untuk kesempatan kali ini di Bincang Pilkada. Kalau tadi saya sudah bertanya tentang ternyata panjenengan itu tidak mendaftar, tapi sudah dapat rekomendasi dari pusat langsung, begitu ya Mas ya. Ya, itu harus diterima karena sudah perintah, jadi harus siap, begitu ya Mas ya. Lalu seperti apa ini Mas Bambang sendiri memastikan bahwa Anda tetap bisa memahami dan mendengarkan keinginan rakyat Surakarta nantinya, meskipun awalnya Anda tidak merencanakan untuk maju, tapi sekarang harus maju karena memang sudah ketetapan sah ini. Seperti apa Mas? Jadi begini Mbak, mekanismenya. Saya tidak mendaftar di Solo. Saya tidak mendaftar di Solo. Kemudian itu yang pasti digarisbawahi. Jadi saya tidak mendaftar di Solo, kan begitu. Karena mekanismenya kan ada. Nah, nanti sementara kan ada beberapa yang masih belum belum menerima soal ini. Kami yang ditugaskan, apalagi tanda tangan Ibu Megawati Soekarno Putri, harus tegak lurus kita. Apapun perintah beliau kita jalankan. Jadi kalau ada yang tidak terima, monggo bisa dibaca kembali di undang-undang peraturan organisasi dan untuk khususnya pendaftaran untuk calon kepala daerah. Dan itu biar hak jawabnya adalah ketua partai. Di sini ada Bapak F.E. Gadi Rudiatmo yang mungkin bisa langsung dengan beliau. Ya. Dan bagaimana? Kok kamu siap? Ya, kita bergabung di partai kan sudah lama. Dari tahun berapa Mas? Sejak kalau langsung gabungnya 2018. Kalau membantu di partai sejak 2000 awal Jokowi Rudi. Ya, awal Pak Presiden dengan Pak Ketua DPC yang juga dulu beliau mantan wali kota, mantan wakil wali kota juga pernah jadi wali kota juga. Beliau itu juga pernah jadi dewan, Pak Rudi itu. Jadi memang berpengalaman. Nah ini kita itu simpati begitu dengan PDI Perjuangan karena setelah pasca reformasi itu PDI Perjuangan itu betul-betul merakyat, dewan-dewannya, ya, orang yang nggak nyangka siapapun bisa menjadi anggota legislatif. Siapa yang bisa merubah itu? Ya PDI Perjuangan. Sama halnya hari ini, saya bukan siapa-siapa, saya bukan dari sebuah hierarki yang ada. Saya bukan siapa-siapa dan bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi siapa hanya PDI Perjuangan. Tapi pernah ada sesuatu pemikiran sedega, feeling begitu mungkin pribadi? Ya saya tuh nggak tahu. Kemarin tuh konsentrasinya tiba-tiba cepat sekali ya, begitu ujian proposal masuk ke ujian kelayakan, terus menuju persiapan ujian tertutup. Ujian tertutup,
dulu kalau teman-teman penguji saya sampai bilang nggak daftar itu, Bu, mau daftar gimana? Oh, S2-nya belum selesai. Tapi ini sudah selesai ya? Oh, dikejar ini lah, kelewat kok. Nanti wisudanya Oktober ya, mau daftar masih S1 ya gimana? Lah kok ternyata pas ini mendekati rekomendasi tanggal berapa ya? 28 apa 29, ini kan tanggal 30 Jen saya. Jadi Itu udah lulus ya Mas ya ini ya, masih S2-nya ya? S2 apa nih Mas? Magister seni. Oh baik, Ya. luar biasa. Jadi malam daftar KPU, paginya ujian. Mas, ini jadi linear nih Mas Babang nih. S1-nya juga seni ya Mas Seni. ya? Seni, kerjanya juga seni, dan ini nanti juga Surakarta Ya, kalau nantinya sebagai kota seni dan budaya. ya akan diemban oleh Mas Babang dan juga Pak Wali yang selanjutnya. Jikalau nanti ini akan Allah ada memberikan kesempatan, unsur-unsur seni juga akan masuk ke situ ya Mas ya. Insya Allah pasti. Seninya masuk di situ. Lalu di tengah persaingan pilkada yang ketat ini, mundurnya Gus Tibri. Ya. Ada suatu terkaget-kaget tersendiri begitu ya, yang di luar PDI Perjuangan ini melawan politik Anda. Apa kira-kira strategi yang Anda lakukan begitu? Ya tentu Gus Tibri punya segmen yang dimana setelah beliau mengundurkan diri, penggantinya juga kebetulan sama-sama nih. Penggantinya Gus Tibri ini kan dari Ketua HIPMI. Yang dari juga sama-sama semuanya HIPMI, Mbak Astrid itu dulu adalah ininya di pemilihan Ketua HIPMI. Ya. Bukan lawan ya, apa ya namanya ya, versusnya ya, atau ada beberapa calon kan, ada salah satunya Mbak Astrid. Kemudian saya juga HIPMI gitu ya. Ada kesamaannya. Kebetulan sama-sama di Kadin ya. Sama semua. Sama, jadi mungkin ya kita mungkin dianggap ada segmen yang mungkin hampir sama. Hampir sama begitu ya. Ya mungkin salah satu pertimbangannya itu. Jadi itu ya. Mungkin ada apa strategi yang akan dilakukan begitu dari PDI Perjuangan? Strateginya ya tentu kami memiliki Bapak Teguh Prakoso selaku calon wali kota. Beliau di partai sudah lama menjadi sekretaris yang menguasai partai. Nah, saya diharapkan untuk kemudian menggarap kepada tokoh partai yang lain, mengharap tokoh masyarakat yang lain, segmen yang lain yang berbeda kira-kira begitu. Baik. Lalu ini Surakarta ini memiliki masyarakat yang beragam, Mas. Sangat beragam. Sangat beragam sekali, apalagi di zaman yang sekarang ini ya, zaman serba Gen Z dan milenial semua serba cepat begitu. Bagaimana strategi Anda untuk merangkul berbagai elemen ini ya, dari senior hingga yang junior begitu ya, dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial. Apalagi anak muda ini, muda tuh kritis sekali sekarang ya. Seperti apa ini Mas? Bagaimana strategi Anda untuk merangkul berbagai elemen tersebut? Istilahnya begini Mbak. Kebetulan saya itu jadi dosen lama di UNS. Seorang dosen juga ternyata. Dosen apa? Saya kulik dulu ini Mas. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh iya. Sesuai dengan kompetensi saya di bidang advertising. Jadi mengajar di sana. Terakhir 2017. Iya. Ya insya Allah kita ngerti lah anak muda sukanya apa, senangnya apa. Tapi yang jelas anak muda itu sukanya dia mau melakukan apa, dengerin dulu, izinin dulu, kan begitu. Ya nanti kalau anak muda itu terlalu banyak larangan, nanti dia nggak bisa berkembang. Seperti saya dulu, rumah tak gambar, rumah tak cat. Saya betul-betul almarhum ibu saya itu kok ya nggak marah ya. Tapi karena tahu SMA itu kalau malam Sabtu, kalau nggak salah malam Sabtu atau malam Minggu besok mau ada gitu acara ya? dekor begitu malam di rumah menyiapkan itu sampai mulai dari kertas sampai ke styrofoam, cuman punya modal kain warna gelap begitu ya. Ibu saya itu akhirnya sampai kemudian punya usaha di bidang itu. Gitu. Jadi saya sendiri merasa ya insya Allah nanti kalau saya jadi kepala daerah, walaupun hanya wakil wali kota, kita bisa mengerti, memahami apa yang diinginkan anak muda dan tentu tetap sesuai partai adalah perjuangan. Ya kita perjuangkan mereka. Diperjuangkan anak-anak muda tersebut apa? Diperjuangkan. Mereka itu inginnya apa, seperti apa? Didengarkan. Kita harus mau mendengar. Kita harus mau memberikan
kesempatan. Mau nyoba. Show off, di show dulu. Kenapa? Kadang itu namanya anak muda yang sedang mencari jati diri itu butuh kepercayaan untuk konsepku seperti ini, aku pengen seperti ini, dibuktikan. Diberikan kepercayaan untuk menunjukkan dia bisa. Beraktualisasi mereka, untuk menunjukkan. Oke, buktikan. Kalau bahasa Jawa, coba sumbut apa ora? Sumbut itu apa ya? Bisa atau tidak begitu paling tidak? Sumbut itu ojo mung banter ngomong itu, tapi sembodo apa ya? Sembodo ya. Baik, sumbut, begitu ya. Gitu. Ya baik, ya, itu akan diberikan nanti ketika Mas Bambang dan juga Pak Teguh diberikan mandat dari rakyat ya untuk Surakarta selanjutnya. Karena pasti kita lihat hari ini mungkin antara belum lengkap, antara belum ada, antara sudah ada tapi mungkin karena regulasi pemerintah penggunaannya tidak maksimal misalnya. Fasilitas, terutama fasilitas untuk teman-teman anak muda. Karena anak muda itu kan kita harus bedah betul loh, segmennya apa, sukanya apa, dia ada di mana, hobinya apa, hobi berbahaya atau sedang-sedang saja, kan gitu. Iya, itu nanti akan kita bahas lagi ya, masih anak muda, terutama saya juga masih muda. Iya, betul, sama-sama. Sama-sama masih muda, jadi ingin didengarkan dan juga ingin dikasih wadah begitu ya. Lalu terutama ini, kita kembali lagi ke partai begitu ya, calon-calon yang lain yang sudah mendaftarkan tentu ada yang protes begitu ya. Lalu tanggapannya seperti apa Mas? Pasti jelas sudah memiliki sudah dengar beberapa yang ada yang protes, ada yang pro, ada yang kontra, pasti ada seperti itu. Tanggapannya seperti apa nanti kita akan lanjutkan ya Mas ya. Kita akan break dulu setelah ini. Setelah yang satu ini pemirsa di Bincang Pilkada Channel TV kita akan kembali. Kembali dalam Bincang Pilkada Channel TV, masih bersama saya Alinda Panca dan bersama narasumber saya yang luar biasa. Beliau adalah seorang pengusaha advertising Gage yang ada di Laweyan Surakarta, dan saat ini beliau sebagai calon wakil wali kota Surakarta dari Partai PDI Perjuangan. Beliau adalah Mas Bambang Nugroho atau Mas Bambang Gage. Masih semangat sekali bersama dengan kita pemirsa di Channel TV di Bincang Pilkada. Dan sebelum masuk ke ranah ini ya, partai-partai lagi, pilkada-pilkada lagi, perbincangannya seperti itu, kita ke keluarga dulu, spill keluarga dulu Mas. Centil keluarga sebentar nih, bagaimana tanggapan keluarga begitu ya ketika mengetahui Mas Bambang ini diberikan tugas yang sangat luar biasa sebagai calon wakil wali kota Surakarta dari Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri. Shock, seneng, atau ya udah, atau seperti apa? Silakan Mas. Yang pertama adalah hanya siap laksanakan perintah ketua umum. Kita harus mengawal, menjalankan tugas, dan menyelesaikan tugas dengan kemenangan. Karena kemenangan itulah kita bisa membangun monumen kemenangan dengan karya-karya yang kita perjuangkan untuk rakyat. Jadi tidak ada kata tidak, perintah jalankan. Mendukung ya? Alhamdulillah istri mendukung. Keluarga besar sebagai keluarga besar juga mendukung. Karena kebetulan hanya mertua yang saya miliki, Bapak Ibu sudah mendahului. Beliau katakan maju, gitu. Kakak-kakak saya, Om, selamat, kamu harus menang. Oke, siap. Pak D, Bude. Kemudian kalau di keluarga istri ya adik sama kakak semuanya mendukung. Anak-anak? Sudah anak-anak. Termasuk anak. Tapi udah ngerti belum ya Mas ya, anak-anak karena masih kecil-kecil ya Mas ya? Ada yang udah ngerti ya? Ya pertanyaan-pertanyaannya Pak, aku boleh juga ngomong ke teman-temanku. Gitu ya. Seperti itu lucunya. Dukungan dari anak ke orang tua. Pasti kan juga nanti anak-anak tuh kan kalau ditanyain bapakmu pekerjaannya apa gitu ya. Itu ya ngomongnya dia sudah ngerti gitu. Baik. Itu loh yang di jalan-jalan ada gambarnya banyak Mbak Puan, Mbak Kasita gitu. Gambar papaku juga di situ. Jangan lupa ya, gitu ya. Ya kira-kira begitu ditanyain orang teman di sekolah gitu. Kadang namanya guru kan tanyanya ya advertising itu apa? Iya, jadi sudah pinter menjelaskan apa pekerjaan Bapak sebenarnya. Kalau pulang sekolah kadang kebetulan pulangnya agak cepat kan, kadang di sini mereka tahu bermain dengan
teman-teman yang kerja di sini. Menjadi pewaris nantinya ya Mas ya. Melanjutkan ya. Baik, kita kembali ke topik pilkada nih Mas ya. Tadi saya sempat tanya banyak, jadi dari satu partai itu kan banyak mencalonkan tentunya. Terus dan tiba-tiba Mas Bambang sendiri yang tidak maju mendaftar begitu, walaupun tidak mendaftarnya di Solo begitu ya Mas ya. Mas Bambang sendiri yang mendapatkan rekom dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan banyak protes begitu tentunya dari beberapa calon yang sudah mendaftar di Solo ini. Seperti apa tanggapannya? Ya. 1 sampai 4 boleh dikatakan banyak. Tapi 1 dibanding 4 dari 20 berarti kan hanya berapa persen. Kan begitu. Kan yang protes tidak bisa menerima kan hanya 4 orang. Jadi dari beberapa. Kalau kita ngomong kader PDI Perjuangan kan beberapa orang. Mungkin saya koreksi. Ya kita berusaha ya. Yang jelas 70% lebih sudah menerima. Karena mungkin jiwa organisasi PDI Perjuangan kuat, melekat loyalitas mereka. Apa perintah ketua umum siap melaksanakan. Jadi apapun hasil perintah ketua umum itu memiliki jiwa-jiwa partai yang luar biasa. Jadi saya tidak bisa menanggapi itu. Ya, saya menghindari konflik. Ya, karena memang satu persatu nanti kita sudah mencoba, sudah berdiskusi. Sudah juga ada yang sudah kita soani, silaturahmi begitu. Jadi insya Allah nanti pelan-pelan kalau mereka terbuka kita datang. Gitu. Dan kita doakan semua akan menerima begitu ya Mas ya. Karena bagaimanapun juga jangan mudah terprovokasi. Karena PDI Perjuangan membuka pendaftaran, kemudian ada fit and proper test, dan hasil dari pendaftaran itu diserahkan ke DPP. Nah, sehingga hasil keputusannya DPP. Kecuali mungkin DPC PD Perjuangan Solo memverifikasi fit and proper test, kemudian seleksi awal. Baru dari hasil DPC diserahkan ke sana. Kan begitu. Ini tidak. Jadi bisa mendaftarkan di sini DPD, DPP. Kan begitu. Nah, monggo nanti dipelajari aja. Baik ya. Kita berjalan dengan waktu, nanti juga akan terjawab semuanya. Yang pasti kita berikan doa penuh agar tidak ada perpecahan begitu ya. Dan tetap saya berharap saudara-saudara yang lain pasti Allah punya rencana yang lebih indah buat penjenengan semuanya, yang mungkin hari ini saya yang ditugaskan oleh partai. Bisa jadi lain waktu penjenengan semuanya baik di Solo atau di seluruh Indonesia ada, harus siap juga ditempatkan, ditugaskan di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Lalu bagaimana ini Mas, ini menjaga soliditas dukungan partai pilkada mendatang? Cara untuk menjaga soliditas internal agar tetap kuat di partai PDIP ini seperti apa? Ya insya Allah kami ini bukan orang baru ya Mbak. Jadi sudah kenal lama, sudah ada historis panjang. Dan juga kami ini tidak ambisi ya, ini kan karena tugas dari ketua umum. Kami berusaha juga pasti akan mendekati. Ya butuh proses awal, ada persiapan, ada ini proses panjang. Insya Allah saya juga mohon izin, juga mohon doa restu, juga mohon maaf mungkin kalau ada mungkin belum bisa menerima. Yang jelas kita mencoba nanti merangkul semuanya. Karena begitu menjadi kepala daerah itu tugasnya banyak dan perlu juga beliau-beliau semua berkomunikasi dengan yang lain. Dan tentu gitu terutama para calon kandidat juga, mari kita bersatu. Setelah memenangkan itu bagaimana setelah memenangkan, mari juga penjelasan semuanya bersama-sama bergotong royong. Iya, PR-nya masih banyak ya Mas, masih panjang, bukannya untuk satu hal yang satu ini begitu ya, yang memikirkan apa ya untuk konflik. Kesempatan yang mungkin belum. Mari kita berjuang dulu kesempatan, kita raih kemenangan. Setelah itu kemudian masih ada yang lain. Yang lebih besar lagi yang bisa harus juga kesempatan nanti di legislatif. Ya betul, masih banyak kesempatannya nanti ya. Lalu bagaimana nih Anda memastikan ini, karena Anda berbisnis sudah 20 tahun yang tidak
muda juga, Anda pebisnis dari nol, dari kecil gitu, dari muda, agar tidak terjadi konflik kepentingan antara bisnis dan nanti bertanggung jawab pada saat Anda menjabat sebagai wakil wali kota Surakarta. Ya, insya Allah bisnis saya autopilot ya. Oh, Saya tidak akan mengatakan berani siap kalau saya masih teknis, kecuali tes-tes tertentu. Saya hanya finishing touch-nya aja. Iya, saya tadi juga lihat pemirsa sedikit ya. Tadi saya sebut masuk sebelum ke sini, Mas Bambang masih aja berdekatan dengan ini apa namanya karyawan-karyawan. Saya kira Mas Bambang cuma duduk aja di belakang meja, begitu ternyata dia turun langsung dan finishing touch-nya betul ya. Hal-hal tertentu finishing touch-nya. Baik, harus ACC Mas Bambang sendiri ya. Ini luar biasa sekali. Ya hal-hal tertentu ya. Iya, jadi harus seperti itu. Jadi kita sebagai owner itu kan ya dulu mau ngeprint ya iso, semuanya harus bisa, sehingga kita tahu peralatan yang kita miliki apa, errornya di mana, solusinya apa. Ya, dan itu sudah ada orang-orangnya yang sudah terpercaya dan autopilot. Orang-orangnya, jangan sampai pekerjaanmu terlalu banyak aku kerjakan, nanti kamu akan kecewa. Kok saya di sini bekerja kok nggak dikasih kerjaan, cuma digaji gitu. Baik, jadi tidak ada masalah antara bisnisnya juga nanti. Ini ya, autopilot, alhamdulillah. ketika akan ditugaskan, ketika nantinya akan menjadi wakil wali kota ke depan ya, Mas. Ya, lalu apa nih pesan kepada masyarakat dan harapan terbesar untuk pilkada tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik semuanya, kaum muda milenial, izinkan saya mendampingi Bapak Dr. Andes Teguh Prakoso maju menjadi wakil wali kota. Wakil wali kota mendampingi Bapak Teguh menjadi wali kota Surakarta pada pemilu 2024. Mohon doa restu, dukungan, dan pilihan panjenengan untuk saya. Mempercayakan pilihan panjenengan semuanya untuk saya. Kami berusaha berjuang untuk panjenengan semuanya, bantu saya untuk bisa melayani Anda. Saya berharap apa yang saya perjuangkan untuk saudara-saudara semuanya, Allah izinkan kami untuk memimpin kota Surakarta dan juga bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi, kehendak, keinginan, kebutuhan masyarakat Solo dari meraih kemenangan, untuk bisa membangun monumen kemenangan, untuk bisa memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Karena kekuasaan yang diraih untuk bisa memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat yang lebih luas akan lebih bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Harapan saya bersama dalam pemilu Kada 2024, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Surakarta, saya mohon kepada masyarakat Surakarta, mari kita jaga pemilu yang aman, pemilu yang nyaman, dan tentu pemilu yang bisa menjadi contoh di Indonesia, pemilu yang damai dan bisa memberikan pendidikan demokrasi untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Baik, terima kasih Mas Bambang Nugroho, Mas Bambang Gagi. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya saya bisa berbincang langsung bersama pengusaha yang sangat luar biasa ini dan calon wakil wali kota Surakarta dari PDI Perjuangan. Kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang dan di sesuatu hal yang baru nanti ya Mas. Saya doakan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas, sukses untuk kedepannya dan untuk semuanya. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian tadi perbincangan saya bersama Mas Bambang Nugroho atau Bambang Gage. Beliau adalah calon wakil wali kota Surakarta dari Partai PDI Perjuangan. Kita doakan semuanya akan berjalan dengan lancar dan Surakarta akan mempunyai suatu hal yang baru karena Surakarta memiliki hal yang baru yang banyak dan kita harap hal yang baru dan perubahan untuk Surakarta nantinya di 2024 dan 2029 dengan pemimpin yang baru pula. Saya Alinda Panca pamit dari perbincangan kali ini di Bincang Pilkada Channel TV. Ketemu lagi di kesempatan mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih.